Oke, sore ini kita akan memakan daun ubi untuk pakan ayam kampus kita. Namanya ayam kampus, kepanjangannya ayam kampung super. Sisanya adalah untuk besok dan hari-hari berikutnya. Menurut ilmu yang kita pelajari, dalam beternak bisa dua model. Pertama, model dengan dana yang besar. Cukup Anda beli ayam DOC atau anakan ayam satu kotak itu sekitar 100 ekor. Beli pakannya, lalu rawat, besarkan, jual. Itu bagi yang punya modal besar. Dan ini mungkin sulit untuk kita lakukan secara pribadi. Kenapa? Karena saya pribadi modalnya minim. Maka yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan yang ada. Kita beli satu ayam jantan, 4 ekor ayam betina. Kita buat satu kandang. Ini namanya ayam poligami. Terus dalam satu indukan ayam, dia akan bertelur sekitar 10 butir sampai 15 butir. Kita punya 4 indukan, berarti anggaplah 10 butir dalam sekali bertelur. Ada 4 indukan, 40. Anaknya ini kita besarkan. Setelah besar, baru kembangkan lagi secara terus-menerus. Pakannya dari mana? Ya, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini, di alam sekitar kita. Kita ambil daun ubi misal, atau daun pepaya, atau daun-daun hijauan yang lain. Itu protein nabati. Protein hewaninya kita kan ada keong sawah. Dalam bahasa di tempat kita namanya bujet. Di tempatmu apa namanya? Ya silahkan komen. Kalau di tempat kita namanya bujet alias keong sawah. Atau kita punya budidaya maggot, atau yang disebut dengan black soldier fly, lalat tentara hitam. Daun-daun hijauan ini kita masak. Masaknya pakai apa? Ya pakai api. Apinya dari mana? Dari kayu. Kayunya ya yang disediakan alam. Kita ambil kayu, kita masak ini daun-daun hijauan, lalu kita berikan makanan ayam. Dalam setahun itu minimal 3 kali bertelur satu indukan ayam. Berarti dia minimal ada 10 butir sekali bertelur. 3 kali dia minimal dalam setahun. Biasanya 4 kali. Anggaplah 3 kali. Berarti kita punya anakan ayam dari satu induk itu 30 ekor dalam setahun. Kita punya 4 indukan. Maka totalnya kita punya 120 ekor anak ayam dalam setahun. Lalu ulangi lagi, dalam satu jantan dia harus punya 4 ekor betina, atau disebut dengan ayam poligami. Karena suami-suami takut berpoligami, ya silahkan suruh ayamnya buat poligami. Satu rumah, 1 ekor ayam jantan, 4 ekor betina. Inilah terus siklus yang kita lakukan. Pakannya apa yang disediakan oleh alam. Cuma kelebihan kita adalah kita punya lahan. Lahan ini kita tanami makanan ayam seperti jagung, ada kelor, ada lagi kaliandra, turi, bayam, sawi, dan juga makanan ayam hijauan lainnya. Ini tergantung ketersediaan lahan yang kita miliki. Tapi yang pasti jangan terlalu memaksakan, karena sesuatu hal yang terlalu dipaksakan itu akan mengakibatkan kekecewaan. Kita hanya mengikuti jalurnya. Kita punya 1 ekor ayam jantan, 4 ekor betina, itu awalnya.
Nanti berjalan setahun, ikuti terus. 2 tahun masih terus. 3 tahun, dalam perhitungan yang sering dilakukan oleh para peternak. Minimal dalam setahun itu punya 120 ekor anak ayam. Anggaplah mati separuh. Tinggal 60 ekor ayam yang selamat dalam setahun. Dalam 60 ekor ayam itu, anggaplah 30 jantan, 30 betina. Nah, yang 30 betina itu harusnya dia kan punya sekitar 7 atau 8 jantan. Jantan selebihnya atau sekitar 23 jantan dewasa itu jual dengan harga minimal 50.000 per ekor. Lalu belikan pakan ayam seperti dedak jagung atau kita belikan untuk stok pakan. Lalu kembangkan lagi tahun ketiga, kita kan sudah punya 30 ekor induk ayam dikali 100, dalam satu indukan ayam tadi dia kan punya anakan ayam sekitar 30 ekor. Kita punya 30. Maka inilah yang terus kita hitung-hitung. Silahkan Anda hitung sendiri. Kalau satu indukan ayam punya 30 ekor anak dalam setahun, kita punya 30 indukan, 30 dikali 30 jadinya 9.000. Anggaplah tidak selamat semua. Yang selamat cuma separuh, yang mati separuh, tinggal 4.500. Udah, jual aja kali 50.000. 50.000 per ekor. Semoga Anda masih mengingat ilmu matematika di waktu SD dulu. Anda tidak perlu percaya, tapi yang penting ini dilakukan. Anda tidak perlu komen-komen, yang penting Anda terapkan. 3 tahun kemudian barulah Anda silahkan komen. Pengalaman masing-masing orang beda-beda. Nah, itulah pengalaman kita. Bagi yang ingin berbagi pengalaman, silahkan. Yang percaya, silahkan. Welcome. Tak ada orang yang memaksamu untuk menjadi orang kaya, dan juga Anda tidak bisa menghalangi saya untuk berwirausaha, mencari pundi-pundi rupiah sebanyak-banyaknya, karena tugas manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Pada akhirnya Allah lah yang menentukan bagaimana rezeki kita untuk hidup di atas dunia.